Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangan Sirait ke PN untuk memantau jalannya sidang pencabulan anak yang dilakukan pemuka agama berinisial HL yang terjadi beberapa waktu lalu di Surabaya. Sidang sendiri memasuki agenda pembacaan resepsi dari kuasa hukum terdakwa. Dia menilai kejahatan sidang ini merupakan kejahatan luar biasa dan dilakukan berulang kali. Karena itu, dia meminta majelis hakim menyertakan hukuman kebiri. Pernyataan tersebut disampaikan Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait saat memonitor jalannya persidangan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pemuka agama terhadap anak di bawah umur. KPAI berikan pesan kepada jaksa untuk dapat menggunakan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pasal lain yang bisa menjerat terdakwa yakni Undang-Undang 17 tahun 2016 dan minimal bisa dihukum 10 dan maksimal 20 tahun, bahkan bisa dihukum seumur hidup dan bisa ditambahi hukuman kebiri lewat suntik kimia karena dilakukan berulang kali. Selain itu, Ketua KPAI ini mempertanyakan kenapa sidang ini dilakukan dengan tertutup dan dirinya tidak diperbolehkan masuk. Nah, itu yang saya katakan, baru masuk ke undang-undang yang kedua. Apa yang disebut namanya bisa dijerat Pak Undang-Undang 17 tahun 2016, itu yang disebutkan minimal dia bisa dihukum 10 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan bisa ditambahkan umur seumur hidup. Dan bisa juga ditambahkan dengan kebiri lewat suntik kimia. Karena apa? Dilakukan secara berulang-ulang. Kalau itu dilakukan secara berulang-ulang, itu artinya bahwa dengan sengaja. Maka tambahan dari pidana pokoknya yang 20 tahun bahkan seumur hidup bisa ditambahkan juga kebiri lewat suntik kimia. Bahkan dia bisa ditambahkan chip ya untuk supaya dia bisa dimonitor di mana dia berada dan sebagainya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa meminta kepada masyarakat untuk menghormati sidang tertutup tersebut dan meminta siapapun untuk tidak berkomentar menggiring opini. Kuasa hukum meminta menghormati persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Ya, tanggapan dari jaksa tentu itu hak dari kejaksaan. Dan kami sudah mendengar tanggapan dari kejaksaan dan 1 minggu tanggal 4 akan ada putusan selah. Kami berharap sekali bahwa majelis hakim akan memberikan putusan yang sebelumnya korban di bawah umur mengaku jamaat gereja dicabuli oleh pendetanya. Setelah pelaporan, kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan menetapkan Hani Lawayantara sebagai tersangka karena dalam hasil gelar perkara ada kesesuaian antara keterangan saksi, korban, tersangka, dan barang bukti yang ditemukan. Akhirnya pendeta ditangkap penyidik Polda Jatim karena ada dugaan upaya kabur ke luar negeri dengan alasan ada undangan untuk memberikan ceramah. Ferry Saputra, Surabaya TV.